Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gus Iip di channel YouTube Gus Iip Official. Kali ini konten Saung Teduh. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan anak muda yang luar biasa, pemikirannya yang begitu teduh, hatinya yang begitu tenang. Nah, kita pada sore kali ini akan banyak belajar bagaimana bertauhid bagi anak muda. Nah, kita sapa dulu siapa beliau, yaitu Ustadz Aziz Maulana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Ustadz, alhamdulillah, sehat walafiat. Ustadz pribadi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Semoga semua sahabat-sahabat Gus Iip di luar sana pun diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini beliau adalah alumni dari Pondok Pesantren Al Hasan Ciamis, betul ya? Betul, yang diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Syarif Hidayatullah. Dan beliau juga pernah takhasus mengabdi khidmah di salah satu pondok pesantren yang terkenal dengan tauhid, yaitu Pondok Pesantren Miftahul Huda yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, yang terkenal yaitu Kiai Haji Khair Afandi sebagai kiai tauhid yang fenomenal, kiai tauhid yang luar biasa. Ya, Ustadz Aziz ya, betul, seperti itu ya. Seperti itu. Alhamdulillah. Nah, ini saya punya kebanggaan tersendiri karena sore hari ini bisa ngobrol dengan Ustadz muda, namun pemikirannya tidak bisa dibilang pemikiran muda. Pemikirannya begitu sangat matang, dan juga kepribadiannya, begitu juga akhlaknya. Ini tidak menggambarkan bahwa beliau adalah anak muda, tapi tetap casingnya anak muda. Kepribadiannya inilah yang sudah matang melebihi anak-anak muda pada umumnya. Kira-kira Gus Iip bisa menebak nggak umurnya berapa ini? Komen ya di bawah. Bisa komentar di bawah. Berapa umurnya nih Ustadz Aziz? Nah, kita rahasiakan ya. Nanti kasih giveaway. Insya Allah di giveaway. Nanti siang komen umurnya berapa nih Ustadz Aziz, kita kasih giveaway dari Gus Iip Official. Kirimkan alamat dan nomor WA-nya. Nah, baik. Saya sudah banyak baca nih Ustadz Aziz dari Facebook Anda. Begitu banyak status-status yang memang itu isinya adalah quote atau kata-kata mutiara, atau dalam bahasa Arabnya itu adalah muntakhobat ya, muntakhobat. Kata-kata mutiara itu luar biasa. Saya satu persatu saya cek, ternyata statusnya ini, dan itu bukan quote yang menjiplak dari quote yang lain. Kebanyakan lahir dari mungkin adalah pemikiran ataupun ungkapan rasa. Nah, ini saya terus terang terkagum melihat quote-quote itu, dan kemarin kita ngobrol ternyata wah, ini Ustadz Aziz anak muda tapi tidak bisa dikatakan muda dalam hal ilmu, tidak bisa dikatakan muda dalam hal kepribadian. Muda boleh umurnya, tapi isinya adalah isi yang tua, luar biasa ya. Asal gairahnya aja kan tua. Jangan tua. Betul kan gitu. Nah, ini menurut Kang Aziz, sebenarnya kehidupan zaman modern ini kan banyak anak muda nih yang jauh ya dari bimbingan guru, dari bimbingan masyayikh, dari nasihat-nasihat yang baik, sehingga mereka itu yang mengisi masa mudanya itu ya dengan nongkrong-nongkrong yang tidak bermanfaat, bisa jadi ya. Kemudian nongkrong-nongkrong yang isinya adalah hanya sebatas kesenangan-kesenangan semu gitu. Nah, Kang Aziz sendiri kan anak muda nih. Betul, Kang Iip. Apakah ada keinginan untuk nongkrong seperti itu, atau gimana menurut pandangan Ustadz Aziz dalam hal yang seperti itu? Tentu ada. Oh, ada. Setiap orang itu tentu ada ingin rasanya untuk nongkrong, bergaul dengan anak muda yang lain. Sesama kaula muda. Sesama kaula muda, betul Kang Iip. Akan tetapi sering muncul di dalam hati itu bahwasanya diri ini selalu dihadapi oleh perputaran waktu, perputaran hari, bulan, bahkan sampai ke tahun. Iya. Dalam arti tersebut, sehingga perkumpulan untuk menongkrong itu harus ditanda kutipkan dengan ihtisabun nafsi. Apa itu? Ihtisabun nafsi. Apa itu ihtisabun nafsi?
Jadi ihtisabun nafsi itu kita melihat, mengaca kepada diri kita sampai mana kita bersyukur serta bertobat di hadapan Allah, Kang Iip. Sampai mana kita bisa bersyukur dan bertobat kepada Allah. Sehingga rambu-rambu ihtisabun nafsi itu bisa mengerem sosok Ustadz Aziz ini untuk ngobrol-ngobrol atau nongkrong-nongkrong yang tidak bermanfaat. Betul, gitu. Karena ada rambu-rambu itu. Ihtisabun nafsi. Nah kan banyak kalangan kaula muda nih yang mungkin rambu-rambu itu belum tumbuh, bahkan rambu-rambu itu tidak hidup di dalam dirinya, sehingga mereka tidak tahu gitu di masa muda itu harusnya diisi dengan apa gitu kan. Kalau Ustadz Aziz mungkin tahu hal seperti itu dari mana itu Ustadz Aziz? Yang bisa tahu ihtisabun nafsi itu? Muraqabah, Kang Iip. Kita Apa muraqabah itu? Harus bisa mengenal terlebih dahulu siapa diri kita. Diri kita ini siapa, kemudian pencipta kita itu siapa. Sehingga ketika kita sudah mengenal diri kita ini siapa, kemudian mengenal Sang Khalik yang menciptakan kita, insya Allah ketentraman itu akan ada muncul di dalam hati kita. Sehingga dari situ akan timbul mujahadah tersendiri, Kang Iip. Dari muraqabah kepada Allah. Kenal diri sendiri. Kenal pencipta kita. Kemudian akan ada ketentraman di dalam hati. Nah, sehingga timbul mujahadah. Apa itu lagi mujahadah itu? Mujahadah itu satu contoh sifat atau perilaku seseorang untuk bisa membatasi hati. Bagaimana keadaan hati itu supaya bisa menjadi tazkiyah, hati itu bersih, kemudian tahliyah, hati itu terhiasi dengan indah, kemudian istiqomah, kemudian lagi ada yang keempat itu namanya ketentraman, Kang Iip. Ketentraman itu yang susah ya? Yang susah. Nah kebanyakan kan dari kalangan kaula muda ini bukan mencari ketentraman, tapi mencari kesenangan yang semu menurut mereka. Oh udah happy saja lah gitu. Ya, mungkin teman-teman kita di luar sana belum nyampe ke sini dalam bertafakur, dalam bertadaburnya seperti itu ya. Nah yang saya ingin tanyakan, bagaimana Ustadz Aziz ini bisa mengetahui hal itu gitu? Bisa mengetahui muraqabah, kemudian ihtisabun nafsi, sampai kepada mujahadah, sampai hasilnya adalah istiqomah, dan sampai ujungnya adalah ketentraman. Nah itu apakah ada yang menuntun atau hasil dari diri sendiri atau gimana itu? Yang seperti itu? Insya Allah itu akan muncul dengan sendirinya atas turunan rahmat dari Allah ketika kita melaksanakan sholat dengan makbul, Kang Iip. Sholat makbul. Sholat yang makbul, artinya sholat kita itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mulai ketika kita melaksanakan ibadah sholat, insya Allah di situ Allah akan memayungi kita dengan keteduhan hati kita. Menjaga sholat. Berarti penting bagi kaula muda menjaga sholat 5 waktu. Dan sholatnya itu yang bagaimana itu kira-kira? Sholat yang makbul, yang bisa berefek jadi nyampe insya Allah diterima kepada Allah, itu kan harus ada kekhusyuan, Kang Iip. Kekhusyuan. Susah nggak khusyuk itu? Susah nggak? Sulit, Kang Iip. Sulit ya? Sulit. Seperti apa sih gambaran khusyuk itu dalam sholat? Ketika kita ingin mendapatkan sholat yang khusyuk, kemudian sholat kita dapat diterima oleh Allah, itu kita harus punya rasa takut, Kang Iip. Harus punya rasa takut. Bahwasanya kita ini sholat tidak ada yang tahu bahwa sholat kita ini adalah sholat yang terakhir. Iya, seperti itu. Dan kita, jadi harus merasakan ketika sholat ini adalah jangan-jangan ini adalah sholat yang terakhir kita. Betul, maka semaksimal mungkin kita ini hanya mencurahkan perasaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa, ini kelas tinggi berarti ya Ustadz Aziz ya? Waduh. Masya Allah, ini dia luar biasa. Ini Kang Aziz kan tadi bilang pengen juga nongkrong-nongkrong gitu kan, pengen juga bergaul seperti kaula muda yang lainnya. Tapi di hati ini selalu ada pertimbangan-pertimbangan. Apakah pergaulan ini bermanfaat? Ataukah tongkrongan ini bermanfaat atau tidak, dan itu yang selalu menjadi rem bagi diri Ustadz Aziz ya. Padahal di usia Ustadz Aziz ini
memang apa ya, kebanyakan itu orang udah terlena dalam kesenangan hedonisme, apa namanya, materialistis, pamer-pameran ya, gadget, pamer-pameran apa yang kita pakai gitu kan. Suka pamer juga dengan keberadaan orang tua, kadang menjadi kebanggaan. Tapi yang saya lihat ini tidak muncul dari sosok Ustadz Aziz gitu kan. Ustadz Aziz kan banyak nih di zaman corona ini, orang-orang nih nggak belajar karena dibatasi dengan online tadi, tidak bertemu gurunya gitu. Betul. Nah itu orang-orang sehingga bahkan ada yang lupa bagaimana untuk sholat. Mungkin dulu di sekolah atau di pesantren ada sholat gitu kan, dibimbing oleh guru. Nah ini supaya kita sadar akan sholat, sadar akan ibadah, itu bagaimana itu caranya? Sadar akan sholat. Semua manusia itu pasti ada letak titik fase di mana dia merasakan dirinya sulit untuk melaksanakan sholat, Kang Iip. Setiap manusia pasti akan merasakan fase di mana dia bermalas-malasan sholat. Untuk sholat. Nah, itu gimana tuh? Karena itu sulitnya hidayah yang Allah berikan Masya kepada Allah. hambanya gitu, Kang Iip. Karena kan sebagaimana hadis Rasulullah bersabda bahwasanya innaka, sesungguhnya kamu, la tahdi, tidak akan bisa memberikan man ahbabta, kepada orang yang kamu cintai hidayah tersebut. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha, dan sesungguhnya hanyalah aku, kata Allah, yahdi mayyasha, yang akan bisa memberikan hidayah gitu, Kang Iip. Berarti urusannya adalah hidayah. Dan untuk mendapatkan hidayah itu kita harus ada lidzikri, untuk mengingat Allah. Oh, bagaimana cara menempuh hidayah itu? Dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya tadi ya, yang pertama tadi kan bagaimana bersyukur gitu tadi ya. Jadi itu adalah titik utama seseorang agar bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya itu gitu ya. Di antaranya itu. Oh, ya bersyukur, jadi sehingga dia sadar, oh saya ini dikasih nafas sama Allah, saya dikasih makan, minuman sama Allah. Masa sujud nggak sempet sih gitu ya, masa sholat nggak sempet, seperti itu. Luar biasa ini ya Ustadz Aziz. Nah, ini kan yang menarik, di dunia kan banyak orang mencari kesenangan. Betul. Mencari kebahagiaan. Tapi jarang yang mendapatkan ketenangan. Nah, bagaimana ini Ustadz Aziz kan udah sering mungkin banyak yang ngeledek, kawin tad gitu ya. Nah, gimana kan begitu. Betul Kang Iip. Pacaran apa gitu ya, anak muda kok nggak punya pacar gitu. Ustadz Aziz jangan-jangan udah punya pacar? Belum, sampai sekarang belum. Tapi ada yang mau. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak ngantri. Banyak insya Allah. Luar biasa. Yang ngantri banyak, tapi Ustadz Aziz gak mau milih gitu untuk saat-saat ini. Nah, ini kita ngobrol di dalam koridor anak muda. Kenapa tidak ingin berpacaran?